Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan membawa bahan presentasi kami yang berjudul Training Plans and Budget. Sebelum kami memulai presentasi kami, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Natalia Triputri Simanjuntak. Yang kedua ada Grace Natasha Lumban Tobing. Yang ketiga ada Juliana Christine Manurung. Yang keempat ada Loli Anggika Hutapea. Yang kelima ada Nadine Purba. Dan yang keenam ada Trisna Natalia Hulu. Baiklah, kita langsung memulai saja dengan presentasi kami. Yang pertama-tama akan dibawakan oleh Juliana Christine Manurung. Baiklah, saya Juliana Christine Manurung akan memulai presentasi yang pertama, yaitu mengenai penyelesaian anggaran pelatihan. Dalam training, hal yang paling wajar yang sering didengar adalah berapa biaya pelatihan, berapa biaya yang akan dibutuhkan dalam melakukan training tersebut. Hal itu sangat wajar terjadi di dalam training di suatu perusahaan. Sebenarnya, bagi trainer sangat sulit untuk menentukan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan training. Karena banyak hal aspek-aspek yang harus dipikirkan. Contohnya misalnya, haruskah dalam perusahaan tersebut memasukkan gaji seorang pelatih atau membayar kehilangan produksi selama pelatihan? Contohnya itu misalnya dalam pelatihan tersebut biasanya karyawan akan berhenti untuk bekerja dan mengikuti training. Sehingga sepasti produksi yang terjadi akan berkurang. Jadi dalam penentuan anggaran biasanya sangat sulit untuk ditentukan dengan sangat sederhana. Jadi, di sini akan disediakan langkah-langkah penyelesaian anggaran. Yang pertama, tentukan apakah akan menjadi pusat laba. Yang kedua, identifikasi item anggaran. Yang ketiga, identifikasi biaya item anggaran, negosiasi dan revisi anggaran. Jadi yang pertama, tentukan apakah menjadi pusat laba. Maksudnya di sini adalah suatu training dibentuk dalam bentuk departemen. Jadi di dalam suatu perusahaan besar, biasanya organisasi untuk pelatihan itu ada. Jadi dia berdiri sendiri. Jikalau training berbentuk laba tersebut, banyak hal-hal yang harus dipikirkan oleh perusahaan. Jadi di dalam perusahaan harus memperjelas aturan permainannya. Misalnya, berarti perusahaan harus berkontribusi pada anggaran dengan menjual kelebihan kapasitas pelatihan. Jadi, jika perusahaan berbentuk laba, sangat jarang terjadi jika dia tidak berdiri sendiri. Lalu, kalau dalam pusat laba itu, misalnya dalam perusahaan itu membangun departemen pelatihan sendiri. Jadi dalam departemen pelatihan itu, mereka akan melakukan keputusannya sendiri terkait dengan tingkat kepegawaian, gaji, tunjangan, dan investasi modal. Bahkan jika organisasi pelatihan diberi tangan bebas ini, Anda dapat membayangkan jumlahnya. Jadi contohnya, dalam suatu perusahaan, dia membangun suatu departemen training sendiri. Jadi di dalam departemen training sendiri ini, bukan hanya orang-orang dari perusahaan tersebut yang dapat merasakan pelatihan yang akan diberikan, namun juga bisa dari luar perusahaan melakukan training di dalam departemen training pelatihan tersebut. Karena jika begitu, departemen tersebut akan menghasilkan uang juga dari luar perusahaan, bukan hanya untuk menguntungkan perusahaan, tapi menghasilkan uang dari luar perusahaan. Namun jika dalam suatu keadaan sulit, misalnya dalam perusahaan dari luar perusahaan ingin melakukan training dan dalam perusahaan membutuhkan training dalam waktu yang bersamaan, hal tersebut akan membuat kebingungan dalam departemen tersebut. Manakah yang akan didahulukan? Apakah perusahaan sendiri ataukah klien dari luar perusahaan? Lalu setelah menentukan yang pertama, yang kedua adalah identifikasi item anggaran. Mengidentifikasi item anggaran biasanya ada daftarnya. Contoh-contoh daftarnya itu seperti biaya kursus eksternal, beli dan sewa peralatan, buku dan video, produksi materi pelatihan, melatih gaji pelatih atau gaji staff, melatih biaya overhead staff,
sewa tempat pelatihan, biaya akomodasi, biaya perjalanan karyawan, dan gaji bagi karyawan. Jadi, semua itu adalah item-item yang harus diidentifikasi dalam menentukan anggaran dalam pelatihan. Jadi, perusahaan bisa menentukan hal-hal mana saja yang harus terlebih dahulukan untuk diberikan dananya. Misalnya, sewa tempat pelatihan terlebih dahulu, itu penting karena tidak ada tempat pelatihan di dalam perusahaan. Itu bisa didahulukan. Bisa menghitung gaji pelatih berapa. Seperti itu. Jadi, perusahaanlah yang menentukan hal-hal apa saja yang menurut perusahaan penting untuk ditentukan terlebih dahulu. Baiklah, sekian dari presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Biaya pelatihan. Pada pelatihan non-residensial pada 10 siswa, dalam pengembangan individu menggunakan 3.000 per hari, jumlah untuk bahan atau siswa yaitu jumlah 15, untuk bahan biaya 5, di mana biaya pelatihan diperkirakan dari 300 hingga lebih dari 1.000, dari biaya 500, dan bahwa rata-rata dalam IPM sebesar 700 per hari, yaitu seluruh biaya IPM per hari adalah 700 untuk manajemen semua biaya pelatih dalam setiap pekerja. Baik, saya akan melanjutkannya, yaitu dalam PPT kami terdapat salah satu contoh rencana pelatihan dan juga anggarannya. Sebelumnya, biaya pelatihan itu mencakup seperti biaya perancangan, biaya pengembangan, biaya penggunaan fasilitas pelatihan seperti tempat pelatihan, lalu juga biaya tentang biaya konsumsi, transportasi, dan juga penginapan, dan juga lain sebagainya, atau biaya tambahan lainnya. Baik, dalam PPT kami itu ada salah satu contoh training plans dan juga anggarannya. Dan masih banyak lagi contoh dalam makalah kami. Dengan ini, dengan contoh itu seperti dalam rencana pelatihan, biaya yang lebih tinggi tidak selalu mendapatkan pelatihan yang lebih baik. Anda harus membuat keputusan Anda, apa yang Anda lakukan, lalu jenis pelatihannya, biaya untuk melaksanakannya, dan juga bagaimana hasil yang Anda dapatkan dalam pelatihan itu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai seberapa besar anggaran pelatihan. Jadi, besarnya anggaran pelatihan ini merupakan salah satu pertanyaan yang akan selalu ada dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dan cara untuk mengetahui besarnya anggaran pelatihan ini yaitu dengan menggunakan benchmarking. Jadi, benchmarking ini adalah proses di mana kita membandingkan diri kita dengan pesaing terbaik kita dengan tujuan untuk melampaui atau melebihi kinerja mereka dalam semua aspek. Jadi, benchmarking ini merupakan sebuah pengukuran dari kualitas kebijakan organisasi, produk, program, strategi, dan lainnya untuk memberikan wawasan yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam memahami proses dan produknya, baik dengan cara membandingkannya dengan industri yang serupa ataupun dengan industri yang berbeda. Nah, atau bisa juga disebut sebagai perbandingan yang dijadikan tolak ukur atau patokan. Jadi istilah tersebut digunakan sebagai peluang internal untuk perbaikan dengan mempelajari perusahaan-perusahaan yang menurut kita kinerjanya unggul, dan untuk mengetahui juga bagaimana cara mereka sampai pada titik keunggulan tersebut. Kemudian kita membandingkan proses-proses tersebut dengan bagaimana perusahaan atau organisasi kita beroperasi. Nah, dengan begitu kita bisa menerapkan perubahan yang akan menghasilkan peningkatan kualitas perusahaan kita. Jadi jika sebuah perusahaan di sektor kita telah berkinerja lebih baik dari sebelumnya setelah melakukan benchmarking ini, maka masuk akal untuk kita dapat mengasumsikan bahwasannya tingkat pelatihan mereka itu berkontribusi atau dapat menjadi penyebab dari kesuksesan bisnis mereka. Nah, oleh karena itu akan sesuai untuk kita membandingkan bagaimana pelatihan pada mereka dan juga pelatihan pada kita. Nah, untuk mendapatkan angka-angkanya atau nilai-nilainya mungkin bisa jadi sulit. Tapi ini bukan karena keengganan untuk mengungkapkan nilai-nilai tersebut.
justru banyak manajer pelatihan yang bersedia untuk berbagi ide dan informasi. Hal-hal tersebut terjadi karena kurangnya sistem yang tersedia untuk mendapatkan kembali informasi tersebut, dan juga membutuhkan waktu untuk mengatur dan melakukan kunjungan kembali dengan perusahaan yang kita jadikan pembandingan. Nah, kita juga dapat menemukan angka-angka atau nilai-nilai yang dihitung dengan dasar yang berbeda. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai mengelola proses pelatihan. Nah, dari slide sebelumnya sudah dikatakan bahwasannya kita dapat menemukan angka-angka atau nilai-nilai yang dihitung dengan dasar yang berbeda. Jadi, perbedaan tersebut terjadi atas penyertaan atau pengecualian item seperti biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan kerugian produksi. Jadi, biaya overhead ini adalah semua biaya pada laporan laba rugi perusahaan di luar biaya yang terkait langsung dengan aktivitas produksi perusahaan. Contohnya biaya sewa bangunan pabrik, peralatan kantor, asuransi, dan lain-lain. Nah, jadi memang ada beberapa perusahaan yang dapat yang menyertakan atau yang tidak menyertakan biaya-biaya tersebut dengan alasan-alasan tertentu. Nah, kita juga akan menemukan bahwa sebagian besar manajer pelatihan ini mengeluarkan sebanyak mungkin item dari biaya pelatihan yang bisa mereka dapatkan. Jadi item-item ini seperti biaya pengeluaran pada pembicara, biaya konsumsi, biaya penyewaan peralatan, dan lain-lain. Lalu perbedaan yang paling umum itu adalah mencantumkan atau pengecualian gaji peserta pelatihan. Jadi ada memang beberapa manajer pelatihan yang ada yang mencantumkan dan ada juga yang tidak mencantumkan gaji peserta pelatihan pada item-item dari biaya pelatihan. Nah, bukan berarti ini masalah yang tidak bisa diatasi karena hal ini juga bisa dilakukan perkiraan. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai rule of thumb. Jadi rule of thumb ini merupakan panduan untuk memberi kita gambaran tentang tolak ukur untuk anggaran pelatihan. Jadi perusahaan-perusahaan seperti IBM dan Xerox yang merupakan perusahaan yang berasal dari Amerika, mereka merekomendasikan bahwa setiap karyawan itu harus menerima 5 kali pelatihan dalam 1 tahun dan manajer harus menerima 5 kali pelatihan manajemen. Jadi tujuan pelatihan manajemen ini untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia, lalu mencegah atau mengurangi konflik dalam perusahaan dan meningkatkan omset perusahaan tersebut. Lalu pedoman lain yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan ini yaitu bahwa anggaran pelatihan di luar gaji dan biaya tenaga kerja lainnya itu harus sekitar 2% dari total biaya tenaga kerja. Bahwasanya ada kebanyakan perusahaan yang tidak memenuhi rekomendasi-rekomendasi tersebut. Dalam laporannya, Who Pays for Skills dari Henry McLeish MP mengungkapkan bahwasannya pengeluaran tahunan untuk pelatihan per karyawan itu bervariasi mulai dari 0,4% dari total biaya tenaga kerja di bagian industri konstruksi dan distribusi, lalu 1,0% dalam pembiayaan perbankan dan asuransi. Nah, angka-angka ini yaitu rata-rata dan angka sebenarnya sangat bervariasi menurut lokasi, industri, dan ukuran perusahaan. Nah, jadi investasi per karyawan termasuk upah tertinggi di Irlandia Utara dan paling resmi di Wales itu masing-masing mewakili 1,9 dan 1,0% dari biaya tenaga kerja. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai tabel 67 yang menunjukkan biaya pelatihan di Inggris sebagai persentase dari biaya tenaga kerja untuk berbagai industri energi termasuk air, dan pada bagian keuangan termasuk perbankan dan asuransi. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel tersebut di sebelah kirinya ada tertulis mengenai gaji, asuransi nasional, kelebihan atau bonus, lalu asuransi pertanggungjawaban, kesejahteraan sosial, keuntungan, tunjangan, pelatihan, dan bantuan pemerintah yang berhubungan dengan energi atau tenaga, lalu pembuatannya, pembangunan, pengeluaran, keuangannya. Lalu teman-teman bisa lihat semua totalnya di sebelah kanan. Nah, kesimpulan dari sini adalah bahwa anggaran pelatihan yang tidak termasuk upah sebesar 1% dari biaya tenaga kerja. Dan hal itu
merupakan angka yang masuk akal mengingat iklim keuangan yang cukup buruk. Tetapi perlu ditingkatkan hingga mendekati 2% supaya revolusi pelatihan kembali dimulai di Inggris. Begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkannya, yaitu tentang menyelesaikan rencana pelatihan. Dalam jenis informasi yang Anda butuhkan pada rencana pelatihan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah siapa yang akan dilatih. Kedua, mengapa mereka harus dilatih. Ketiga, kapan mereka akan dilatih. Keempat, jalur apa yang telah diidentifikasi untuk memenuhi persyaratan pelatih. Kelima, apakah pendudukan orang yang perlu dilatih. Keenam, berapa lama pelatihannya. Ketujuh, dan berapa biaya pelatihannya. Sampai pada tahun pelatihan 1990 dan sejumlah dewan pelatihan lainnya memiliki kekuatan untuk meminta perusahaan yang tidak memiliki sertifikat pengecualian untuk membayar pajak. Retribusi EITB adalah 1% dari total gaji pada tahun 1989 per 90. Untuk mendapatkan sertifikat pembebasan, perusahaan harus memuaskan dewan pelatihan yang relevan. Banyak sang majikan telah membuat pengaturan yang memadai untuk pelatihan dan pendidikan lebih lanjut yang berkaitan dengan pelatihan karyawan. Kertas Putih Pekerjaan untuk tahun 1990-an mengusulkan perubahan mendasar terhadap cara pelatihan diorganisasi dan dilakukan. Dewan Pelatihan Industri dihentikan sebagai badan hukum dan digantikan dalam tahun pelatihan setengah oleh organisasi non-statutory Trust, didanai oleh langganan dan biaya untuk layanan. Pengelolaan perusahaan. Proses pelatihan akan diperlukan. Atasan akan diminta untuk memiliki rencana pelatihan berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi perlu mempertahankan dan meningkatkan bisnis perusahaan. ETTB akan sangat peduli dengan proses perencanaan yang telah terjadi dengan sumber daya yang diusulkan oleh implementasi dan dengan evaluasi efektif pelatihan. Yang kedua itu ada penghubungan kegiatan pelatihan yang direncanakan dengan persyaratan tenaga kerja yang sudah diketahui dan diantisipasi untuk semua kategori karyawan. Yang ketiga itu untuk mengantisipasi kekurangan keterampilan yang signifikan dan mengidentifikasi mereka yang tidak dapat ditemui oleh atasan saja. Dan keempat, untuk mengaplikasikan tanggung jawab dan akuntabilitas di tingkat manajemen senior. Dan yang terakhir itu rencana pelatihan harus menunjukkan prosedur pelatihan utama yang harus diikuti. Selama resesi pada awal tahun 80, penghapusan retribusi akan menjadi piagam banyak atasan untuk menghentikan kegiatan pelatihan sama sekali. Namun selama resesi peratasan awal 90-an tampaknya lebih enggan untuk mengurangi pelatihan mereka, tapi penghapusan retribusi masih akan membuat pekerjaan manajer pelatihan lebih sulit dalam dua cara. Yang pertama adalah anggaran pelatihan akan lebih terbesar untuk membenarkan. Tidak ada lagi manajer pelatihan yang akan mengatakan kecuali kita melakukan pelatihan dalam jumlah minimum ini, kita harus membayar pajak 1% dari tagihan gaji kita. Masalahnya kedua adalah bahwa sumber konsultasi gratis akan menggaing. Berbicara secara tegas, konsultasi tidak benar-benar gratis karena bahwa majikan yang mendapat penghasilan dari retribusi masih harus memberikan kontribusi 0,07% dari tagihan upah mereka terhadap biaya lari EITB. Tetapi setidaknya itu dijamin akses ke sumber nasihat yang relatif tak terbatas. Kemampuan menilai untuk menyampaikan. Dalam beberapa hal, langkah ini hanyalah ringkasan dari apa yang telah Anda lakukan sebelumnya. Dari menentukan beban kerja Anda akan tahu beberapa banyak kursus yang membutuhkan untuk menjalankan dan akan memiliki kesempatan untuk melobi sumber daya tambahan.
Anda juga akan mengetahui lokasi pelatihan apa yang Anda dapatkan, apa yang tersedia di kapan dan itu tersedia. Dari informasi ini, Anda dapat mengetahui beberapa banyak permintaan pelatihan yang dapat Anda berikan dengan sumber daya yang ada. Perkenalkan, nama saya Trisna M. Natalia Hulu. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai Komite Sumber Daya Manusia. Komite Sumber Daya Manusia adalah komite yang bertemu untuk membuat, meninjau, memvalidasi, atau menyetujui keputusan yang terkait dengan organisasi atau pengembangan orang di area mereka sendiri. Komite ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan daftar orang-orang yang telah dinominasikan untuk mengikuti pelatihan atau kursus. Selanjutnya, mereka akan melakukan pemeriksaan terakhir pada keabsahan daftar dan kemudian berkonsentrasi untuk memprioritaskan orang yang mengikuti pelatihan. Selanjutnya, setelah itu, mereka akan menentukan waktu pelatihan. Waktu pelatihan atau waktu kursus tergantung pada kapan keterampilan itu dibutuhkan dan ketersediaan ruangan pelatihan, serta ketersediaan pelatih, begitu juga ketersediaan para peserta pelatihan. Selanjutnya, ketika semuanya itu sudah selesai, mereka akan melakukan revisi rencana pelatihan. Apabila anggaran telah disepakati dan prioritas telah dibuat, maka mereka akan melakukan sentuhan akhir. Apakah rencana itu akan berhasil? Rencana itu akan berhasil dengan mengumpulkan data dari tahun-tahun sebelumnya. Ini akan memberikan perkiraan kapasitas departemen yang akurat. Di sini ada juga, apakah rencana Anda akan berhasil? Pelatihan berhasil akan tergantung pada seberapa berlebihan atau kurang optimisnya Anda. Kurang optimisnya berarti pelatihan Anda akan kurang dimanfaatkan dan efektivitas biaya pelatihan akan berkurang. Jika pemanfaatan yang kurang ekstrim, motivasi rendah dan kelesuan akan masuk. Ini juga akan menyebabkan penurunan kualitas. Memiliki pandangan realistis tentang kemampuan proses pelatihan atau akan tergantung pada pengalaman Anda, tetapi Anda juga harus mengumpulkan data dari tahun-tahun sebelumnya. Ini akan memberi Anda perkiraan kapasitas departemen yang paling akurat. Sekian dan terima kasih.